Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript Intermediate atau JavaScript tingkat menengah, yaitu persiapan untuk menjadi full stack developer. Kita udah ngebahas tentang JavaScript modern. Ini ya, JavaScript modern yang kita bahas selama ini. Udah mengusung hal kelas, terus juga udah mengusung OOP. Salah satu kelebihan OOP itu kan sesuatu hal bisa di reuse atau reusable. Nah, di video kali ini kita bakal belajar gimana sih konsep reusable atau atau cara mereuse sesuatu sehingga bisa kayak mana ya, digunakan lagi gitu. Jadi istilahnya itu di JavaScript ada yang namanya modul diimport, modul diekspor. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang modul di video ini. Tapi kayak biasa, sebelum kita mulai tutorialnya, aku mau ngasih tahu kalau tutorial JavaScript tingkat menengah ini udah aku bikin dalam bentuk playlist. Nah, kalau kalian tertarik sama playlist ini, kalian bisa nonton di YouTube ya. Cari channel Cara Fajar, pilih ke tab playlist, kalian lihat aja playlist yang judulnya tutorial JavaScript Intermediate. Di sini kalian bisa nonton video dari awal yang ngebahas tentang JavaScript yang tingkat menengah. Jadi itu aja ya yang mau aku kasih tahu. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai tutorialnya sekarang. Jadi modul itu apa sih? Modul itu lebih ke sebuah file yang isinya ada codingan-codingan, tergantung kalian codingannya itu apa, yang biasanya isi codingannya itu bisa diekspor, terus bisa diimport ke file yang membutuhkannya. Misalnya kayak begini, di sini kalian lihat aku punya file HTML yang mana manggil source berupa JavaScript ke main.js ini. Nah, ini masih kosong. Jadi aku bakal bikin main.js ini mengimport sebuah modul yang mana nanti kebutuhannya bisa kalian lihat sendiri, dan aku bakal bikin sebuah file yang merupakan sebuah modul yang mana itu menyediakan sebuah data yang bisa kita ekspor dan siap diimport dari file yang membutuhkannya. Jadi langsung aja. Karena kita mau bikin modul, yaitu sebuah file, aku bakal bikin file baru. Tapi sebelumnya aku bakal bikin sebuah folder biar lebih rapi. Aku kasih nama modules. Di dalam folder modules itu aku bikin sebuah file yang nantinya jadi modul. Aku bikin aja contoh .js. Nah, di sini kita bakal bikin sesuatu terserah kita, lalu diimport di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang kan kalau di sini udah aku import, di sini masih kosong. Jadi kalau dilihat pun masih kosong, nggak munculin apa-apa. Di inspect element bagian konsol pun nggak munculin apa-apa karena ya emang masih kosong. Nah, di sini kita bakal belajar nih gimana ekspor import. Kita punya sebuah modul namanya contoh.js. Jadi di contoh.js ini kita bakal ngoding sesuatu yang bisa diimport ke file yang membutuhkannya. Jadi aku bakal kasih contoh yang paling sederhana dulu. Aku bakal bikin sebuah variabel satu atau enggak yang lebih berarti aja nama variabel, yaitu users sama dengan ini jelas string biasa aja dulu, sama dengan band kayak begitu. Nah, ini kan masih biasa. Aku pengen ini user ini diekspor lalu bisa diimport di sini terus muncul di sini. Nah, caranya gimana? Kalau di modul untuk diekspor kita cukup kasih keyword export di depannya. Tuh, export that user sama dengan band. Nah, sekarang kita pergi ke file yang mau mengimport file tersebut. Caranya gimana? Caranya tentu aja kita harus import dulu. Kalau udah ada export berarti harus ada import kalau mau menggunakan modul tersebut. Caranya import aja. Terus name it, kita kan ngasih nama ini user, jadi di sini kita kasih juga user kayak gitu. Nah, kalau di VS Code otomatis di ini ya, diketikin autocomplete.
Jadi dikasih tahu import apapun yang diimport di sini from nama filenya. Nah, kalau kita lihat nih, lokasi filenya kan sekarang kita di main.js. Kita mau ke modul contoh.js. Nah, kita lihat contoh.js ternyata harus pergi ke folder modul dulu, terus ke file contohnya, contoh.js. Nah, di sini kalau kalian lihat nih, udah pergi harus pakai titik dulu ya, titik garis miring, nama foldernya modules, nama filenya. Di sini kita harus tambahin .js. Karena kalau nggak pakai .js nanti bakal nggak kebaca. Oke, nanti kita buktiin bisa kebaca apa nggak tanpa JS. Oke, yang pertama kita coba dulu save. Ini artinya kita udah mengimport datanya. Kita bisa coba ngelihat apakah benar-benar keimport datanya. Kita ketik aja console log user. Nah, sederhana kayak begini aja. Oke, save. Nah, yang perlu kalian lakukan juga di file HTML-nya yang manggil file main, karena kita kan importnya di main.js. Nah, main.js ini dipanggil juga di HTML, berarti kita harus nambah sesuatu di HTML-nya ini ketika manggil file JS-nya. Kita perlu nambahin yang namanya type sama dengan module, kayak begini aja. Oke, sekarang kalau aku save, harusnya dia udah refresh. Bentar. Access to screen has blocked. Oke, di sini aku lupa sesuatu, teman-teman. Untuk modules nggak bisa langsung buka filenya. Kalau aku kan di sini lihat, aku buka filenya di lokasi desktop, terus aku klik 2 kali filenya. Nah, itu nggak bisa atau nggak ngerti konsep modul. Caranya gimana? Untuk menggunakan modul kita harus make server apa ya, aku lupa. Pokoknya HTTP server kalau nggak salah, atau nggak live server. Nah, karena kita nggak pakai HTTP server dan kita udah make text editor VS Code, jadi lebih gampangnya kita bakal menggunakan live server. Caranya tinggal klik kanan, open with live server. Untuk live server ini kalian harus install dulu ya. Kalau nggak tahu cara installnya, pergi ke sini, bagian install, kalian ketik aja live server, terus install. Oke, kita klik kanan, open with live server. Tungguin biar kebuka. Nah, ini dia udah kebuka. Sekarang kita tinggal klik kanan, inspect, bagian konsol, udah muncul, yaitu ban. Lihat ya, aku refresh biar bersih, tuh, ban. Sekarang kalau aku coba ganti, biar kelihatan benar apa enggak ke import, aku ganti jadi jack, save. Lihat, udah berubah jadi jack. Nah, jadi intinya kayak begitu, teman-teman. Cara ekspor modul, terus import modul. Di modulnya kita pakai keyword export dulu, terus di file yang membutuhkannya kita import menggunakan keyword ini. Nah, langsung deh bisa dibaca. Yang mau diimport harus disebut, ini kan user. Nah, disebut di sini ya user, baru bisa. Jadi silakan kalian coba sampai bisa menghasilkan kayak begini yang aku liatin ke kalian. Kalian bisa juga melakukan import modul langsung di file HTML, nggak perlu di file JS-nya ini. Nah, caranya gimana? Caranya ya hapus aja ini dulu, kita save dan lihat perbedaannya. Oke, udah nggak works ya modulnya. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan atau mengimport modul di file HTML tanpa menggunakan main.js atau apapun JS yang kalian gunakan di script src ini. Nah, caranya gini, kalian ketik aja, buka text script, terus jangan lupa tutup text script juga, enter. Nah, di dalam buka text script kalian ketik sama kayak tadi, yaitu type sama dengan modul. Nah, tinggal di sini kalian import aja, jadi ya nggak jauh beda dengan menggunakan file JavaScript untuk importnya. Kayak biasa, kayak tadi user, terus from, kita harus sebutin dari mana dia, modules contoh.js. Nah, sekarang kita save dulu, masih nggak ada perubahan. Saatnya kita panggil console log user. Save, lihat hasilnya jack. Nah, gitu ya teman-teman.
Kalau kalian nggak mau pakai file JavaScript juga importnya, ya bisa langsung di file HTML-nya. Tapi lebih disarankan sih, bukan lebih disarankan ya, aku nggak tahu menurut orang lain, tapi menurut aku sih lebih enak kalau importnya di file JS juga. Jadi biar file index atau file HTML kita lebih rapi. Kita tinggal manggil gini doang. Script, script rc, ini kita panggil main.js, jangan lupa ditambahin type-nya modul. Nah, kayak gini lebih rapi, cuman segini doang HTML-nya. Oke, tapi tetap itu terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Dari tadi yang kita ekspor cuman satu ini doang. Sebenarnya di modul kita bisa ekspor lebih dari satu. Di sini aku bakal coba export let students misalnya dalam bentuk array band, let, make, dan lain-lain kayak begitu. Nah, ini kalian tinggal tambah aja keyword export di depannya. Ini artinya udah ke export. Nah, karena ini multiple yang diekspor, berarti diimportnya juga harus multiple. Caranya gimana? Ya udah, tinggal kasih nama aja. Kita mau import user, kita juga mau import yang namanya students. Nah, di sini aku bakal console log lagi studentsnya. Maka hasilnya adalah save. Tuh, ini console log atau ini mengimport mengimport user, yang ini mengimport students. Nah, gitu cara import lebih dari satu. Cara ekspor dan import lebih dari satu. Nah, terus selain ini, kalau kalian males nih menggunakan ekspor di depan, kalian bisa menggunakan ekspornya setelah selesai semua ini. Misalnya kalian udah selesai ngasih nilai user, udah selesai ngasih nilai students, terus kalian tahu oke, ini udah selesai, saatnya mengekspor. Kalian bisa menggunakan cara ini ekspornya. Export di sini kurung siku user, student. Kayaknya udah kayak gini deh. Aku nggak tahu ini error apa enggak, aku lupa. Kita coba aja dulu save. Sekarang seharusnya tuh masih, aku refresh, masih oke, masih berjalan. Tapi buat ngelihat aku bakal ganti biar kalian bisa ngelihat apakah emang bisa apa enggak. Jadi kan aku ganti ini. Oke, save. Tuh, Jack 2, band 2, tab 2, make 2. Nah, itu artinya kita bisa ekspor dengan cara lain. Jadi ngetik ekspornya sekali aja, nggak usah berkali-kali di tiap variabel ini. Kalau misalnya variabel yang mau diekspor ini panjang banget namanya, kita bisa menggunakan alias supaya lebih singkat. Jadi di sini kan sebenarnya udah pendek, tapi nggak apa-apa, aku contohin aja menggunakan alias biar kalian tahu aja gimana cara menggunakan alias. Jadi di sini kita mengekspor user dan students. Kalau kalian mau menggunakan nama aliasnya, kalian bisa pakai user s usr misalnya kayak begitu. Students juga kalau kalian mau kasih alias ya udah stds kayak begitu. Oke, save. Hasilnya maka error. Kenapa? Soalnya udah nggak dikenalin lagi pas importnya. User nggak dikenalin, students nggak dikenalin. Maka dari itu kita harus ngubah sesuai apa yang jadi aliasnya, yaitu USR dan stds. Ya udah, ubah aja jadi USR sama stds. Save, masih error karena ini juga harus diganti USR, ini juga stds. Save, udah balik lagi, udah berjalan sebagai mestinya. Nah, itu kan kita ngasih alias di ekspor. Untuk import juga bisa kita kasih alias. Caranya sama aja, misalnya su, yang ini stds, st. Nah, di sini sama, kita harus ganti jadi u, ini ganti jadi st. Sekarang kalau aku save, tuh works. Sebelumnya aku back ya, aku save dulu sebelum aku ganti, error. Nah, kalau aku ganti jadi u dan st, hasilnya, ini belum keganti, jadi u, terus yang ini jadi st. Aku save, jadinya nggak error lagi. Nah, gitu aja teman-teman. Kalian bisa ngasih nama alias di file ekspornya, bisa juga ngasih nama alias di file importnya. Nah, jadi
Ya, silakan kalian coba menggunakan alias ketika ekspor dan import. Kita juga bisa menyingkat apa yang diekspor sehingga bisa lebih cepat kerjaan kita. Misalnya di sini kan kita ekspor ada 1 dan 2 variabel atau apapun itu namanya nanti, function kah, array kah, apapun itu terserah, kita sebut aja kita mengekspor 2 data di sini. Oke, 2 data masih sedikit, anggap aja ada 5 data, 10 data dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada 10 data berarti kan kita importnya harus 10 kali juga di sini. 1, 2, 3 sampai 10. Kita bisa menyingkat supaya ngetiknya nggak usah kelamaan. Caranya gimana? Caranya kalian hapus dulu sampai kurung kurawalnya, kalian ganti dengan simbol bintang, terus kalian tambah dengan S. Nah, terus kalian tambah dengan apapun terserah kalian. Kalau aku di sini coba whatever. Sekarang kalau kalian save dan kalian lihat pasti error. U-nya nggak dikenalin apa ini. Nah, caranya supaya nggak error gimana? Kalian tambahin whatever dulu sesuai apa yang kalian aliasin di sini. Terus kalian panggil apa yang diekspor dari file modulnya, yaitu USR. Nah, di sini USR. Sekarang kalau di save, lihat jack2 udah kepanggil, yang belum tinggal st aja. Sama untuk st, bikin dulu nama aliasnya apa, terus apa yang diekspor di sini, stds. stds, save, lihat, udah nggak error lagi. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalnya banyak yang diekspor, kalian bisa menyingkatnya menggunakan simbol bintang, S apapun terserah kalian. Manggilnya juga harus apapun terserah kalian itu, terus titik apa yang diekspor. Nah kayak begitu aja, kita bisa mempersingkat import data di penulisannya. Biasanya modul itu merepresentasikan satu codingan atau satu hal. Jadi kalau di sini kan kita contohnya satu modul yang namanya contoh.js ada dua data. Nah sebenarnya kebanyakan yang menggunakan modul itu satu modul untuk satu data. Misalnya apa? Misalnya kayak begini. Jadi di modul ini aku bakal bikin satu file baru namanya student.js. Nah, karena aku punya modul yang namanya student.js, maka file student.js ini cuman berisi tentang student aja. Bisa berupa kelas, terus di dalam kelas student itu ada function get data, set data, dan lain-lain dalam bentuk kelas ya. Nah, biasanya kayak begitu untuk ekspor per modul. Satu modul cuman satu data aja yang diurus. Oke, langsung aja gimana sih caranya? Caranya kayak begini, kayak yang aku bilang tadi, satu student atau modul student cuman ngurus student aja. Jadi kita bakal bikin ekspor kelas, kita kasih nama kelasnya adalah student. Nah kayak gini. Nah terserah kita mau apa, biasanya aku bakal bikin konstruktor name aja lah ya. Sebenarnya kan data student itu banyak, tapi karena kita ini cuma belajar doang, anggap aja student cuma punya name gitu aja. This titik name sama dengan name. Nah ini konstruktor, di dalamnya ada function get name misalnya, yaitu aku cukup bikin return this name. Ini kalau kalian mau tambahin function lain nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya di sini cuman aku bikin satu kelas namanya student, ada function-functionnya. Untuk contohnya aku cuman bikin satu function get name aja. Oke, save. Ini modul kita udah selesai. Kita punya modul yang namanya student.js, isinya cuman ngurus tentang student berupa kelas. Nah, sekarang di sini tinggal panggil student. Caranya import sama kayak tadi, kita kan nama kelas atau nama hal atau nama data yang diimport adalah student dengan S gede. Ya udah, kita di sini juga panggil di dalam kurung kurawal import student from kayak tadi titik modules student titik .js nama filenya. Nah di sini kita tinggal bisa bikin console log. Coba ya, kita console student. Hasilnya apa sih? Save dan lihat, refresh tuh. Kita udah berhasil mengimport
modul student. Ketika kita panggil student ya berupa kelas dia. Nah, cara makainya gimana di sini? Ya udah, cara makainya kayak kita bikin suatu objek dari sebuah kelas. Kalau kalian ingat, let user atau student 1 sama dengan new student. Nah, di sini aku bakal bikin student 1. Sorry, ini constructor bisa nggak gini? Ben. Nah, ini tinggal student 1, aku bakal manggil function yang ada di modul student, yaitu get name. Ya udah, student 1 titik get name. Nah, jangan lupa supaya kelihatan aku console log. Console log. Di sini juga console log. Kalau aku save, seharusnya udah muncul tuh namanya Ben. Kalau aku ganti jadi Jack, namanya berubah jadi Jack. Nah, gitu teman-teman. Jadi contohnya sederhana ini aja. Satu modul ngurusin satu hal. Kalau modulnya tentang student, ya udah ngurusin tentang student aja. Terus dipanggilnya pun masih cara kayak biasa. Dan kayak gini, tergantung modul apa yang kalian bikin. Kalau di sini kan aku kelas, ya udah aku coba panggil atau import modulnya, yaitu student berupa kelas. Aku bikin student baru, aku console log function yang ada di dalam kelas student tersebut, dan semuanya hasilnya berhasil. Jadi ini merupakan contoh yang udah benar, yaitu export import modul yang dalamnya cuma ngurusin satu hal aja. Ada yang lupa dibahas, yaitu kita bisa mengekspor secara default di tiap modul. Jadi selama ini atau yang udah kita bahas kan cuman export kelas, export let variabel, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada satu lagi yang namanya export default kayak begini. Nah, dengan export default ini kita nggak perlu lagi ketika import kita nggak perlu lagi pakai kurung kurawal gitu. Cukup sebut aja langsung nama kelas atau nama apapun yang diekspor di dalam modul, tinggal sebut tanpa adanya kurung kurawal. Nah, kalau misalnya aku giniin nggak error, jadi coba kita pakai kurung kurawal, yang ada bakal error. Nah, jadi kalau udah export default, ini aku close aja ya contoh.js. Nah, jadi kalau udah export default, di sini nggak perlu lagi kurung kurawal. Tuh, save, udah nggak error. Nah, gitu ya. Kalian sekarang tahu gimana caranya export default. Terus gimana ceritanya kalau ada export default sama export biasa? Misalnya, dalam student ini aku nggak tahu kalian bikin export let users. Nah, kita kan udah bahas ya, satu modul ngurusin satu hal. Nah, aku nggak tahu mungkin kalian ada keperluan ini atau apa, terserah. Aku cuma nyontohin kayak begini. Sam, Ben, Mac. Misalnya kalian ada dua nih, yang satu default, yang satu nggak default. Nah, cara importnya gimana? Cara importnya balik lagi, harus pakai kurung kurawal di sini. Tapi bedanya kita tambahin, kan ini kita udah export default. Jadi di sini kita bikin default as student, koma, apalagi yang kita import. Nah, ini users. Udah selesai. Sekarang kalau di save pun nggak bakal error. Tuh, tetap ada Jack. Dan juga kita bisa console log atau apapun itu manggil users. Save. Nah, Jack, dan ini dia hasil users. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau kalian ada export default dan export biasa, kalian importnya harus kayak begini. Pakai kurung kurawal, default as apa, terus apalagi yang diimport. Kalau kalian di dalam satu modul cuman ada satu hal aja yang diurusin dan tipenya export default, berarti kalian manggilnya nggak perlu pakai kurung kurawal lagi. Langsung sebut aja nama hal yang diekspor. Kalau misalnya ekspornya kelas student, ya udah importnya yaitu dengan nama student juga. Kalau aku save, yang ini users pasti error karena udah kita hapus. Jadi aku hapus aja, save, dan udah balik seperti semula. Nah, gitu ya. Jadi di modul kita juga bisa export default.
Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang modules, yaitu mengekspor dan mengimport modul. Untuk modul ini wajib banget ya kalian ketahui, karena pastinya kalau kalian udah ngoding menggunakan JavaScript, mau back end ataupun front end, pasti bakal banyak banget, sering banget ketemu tentang ekspor import modul ini. Nah, dengan begitu kalian hampir wajib nonton video tentang modul ini kalau mau jadi ngoding pakai JavaScript. Kayak gitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.